Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi dan ukhti, bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat. Luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, pada pembahasan hari ini Ustazah akan membahas tema 6, energi dan perubahannya, subtema 4, penghematan energi, pembelajaran 3 dan 4. Mohon kakak simak baik-baik video penjelasan dari Ustazah. Pada pembahasan sebelumnya, Ustazah sudah membahas tentang biogas ya. Lalu cara penghematan energi, membuat kincir angin, luas persegi satuan, gerakan ritmis. Nah, sebelum kakak menyimak pembelajaran Ustazah, kakak buka buku tema terlebih dahulu. Di setiap video pembelajaran yang Ustazah berikan, di situ sudah tertera halamannya. Kakak buka sesuai dengan halaman tersebut. Ayo berkreasi. Buatlah kipas dari kertas karton bekas, alat dan bahannya. Karton bekas untuk cetakan kipas, tali rapia atau pita, gunting, lem, pembolong kertas, stik es krim bekas, batang bambu, atau karton yang lebih tebal untuk pegangan kipas. Nah, cara pembuatannya mudah. Buatlah cetakan kipas karton bekas sebanyak 2 buah. Buatlah dengan ukuran sama panjang seperti gambar di samping. Lubangilah seluruh pinggiran karton dengan pembolong, nah seperti ini. Lalu, tempelkan pegangan kipas pada salah satu permukaan karton, seperti gambar di samping. Tempelkan satu karton lainnya dengan yang lain dengan cara dilem. Gunakan tali rapia atau bisa dengan pita untuk mengikatnya, seperti gambar seperti ini. Nah, kipas karton yang kalian buat sudah jadi. Nah, seperti ini ya kakak. Setelah kakak membuat kipas, mari kita berlatih. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Kipas Ana, kipas Wayan, dan kipas Melani. Bagaimana cara mengetahui luas masing-masing satuan persegi kipas tersebut? Yang pertama Ustazah akan bahas kipas Ana. Kipas Ana, kotak atasnya ada berapa? Ada 8. Bagian bawahnya ada berapa? Sampingnya ada 7. 8 dikali 7 sama dengan 56. Bagian pegangan kipasnya. Bagian atas kotaknya ada 2. Bagian sampingnya ada 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Sekarang tinggal dijumlahkan seluruhnya. 56 ditambah 8 sama dengan 64. Jadi luas kipas Ana adalah 64 satuan persegi. Untuk kipasnya Wayan, bagian atas kotaknya ada berapa? Ada 6. Bagian kotak sampingnya ada berapa? 7. 6 dikali 7 sama dengan 42. Nah, untuk pegangan kipas Wayan tersebut, bagian atas kotaknya ada 2, bagian sampingnya ada 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi, jumlah seluruh kotak tersebut 42 ditambah 8 sama dengan 50. Jadi seluruhnya luas kipas Wayan adalah 50 satuan persegi. Kipas Melani, bagian atasnya ada 10. Bagian samping kotaknya ada 6. 10 dikali 6 sama dengan 60. Untuk pegangan kipas Melani, bagian atasnya ada 2, bagian sampingnya ada 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi, kita jumlahkan seluruhnya.
60 ditambah 10 sama dengan 70. Luas kipas Melani adalah 70 satuan persegi. Ya kakak, ke pembelajaran 4, buka halaman 149. Mari kita membaca. Setiap hari, Ana dan Ahmad berangkat sekolah. Mereka berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Wayan dan Melani juga ke sekolah dengan berjalan kaki. Namun, ada teman Ana yang ke sekolah dengan naik sepeda. Berjalan kaki bersama teman merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan. Demikian juga dengan bersepeda. Berjalan kaki dan bersepeda bisa menghemat energi bahan bakar minyak. Berjalan kaki dan bersepeda ini tidak membutuhkan bahan bakar minyak. Transportasi umum juga termasuk penghematan bahan bakar minyak. Karena naik transportasi umum bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Makin banyak orang yang menggunakan transportasi umum, makin banyak penghematan bahan bakar minyak. Penghematan bahan bakar minyak bisa kakak lakukan. Yang pertama, yang tidak membutuhkan bahan bakar minyak bisa dengan berjalan kaki dan naik sepeda. Untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak, kakak bisa menggunakan naik transportasi umum karena bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Kakak mengetahui cara untuk menghemat energi, kakak bisa membuat rencana menghemat energi dalam satu hari. Tuliskan kegiatan yang akan kakak lakukan dalam format berikut. Contoh, rencana kegiatan menghemat energi. Waktu pelaksanaannya, Jumat 25 Februari 2022. Tempat pelaksanaannya di rumah. Kegiatan menghemat energi yang kakak lakukan contohnya misalnya berjalan kaki atau bersepeda di sekitar rumah. Catatan pelaksanaannya, kegiatan menghemat bahan bakar minyak. Mari kita berlatih, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Tuliskan hak dan kewajiban agar kegiatan pada gambar ini tidak terjadi. Yang pertama, gambar anak yang tidak mau menghabiskan makanan. Yang kedua, menyiram tanaman. Yang ketiga adalah menghambur-hambur atau pemborosan air. Hak yang dilakukan dari masing-masing gambar tersebut, hak adalah sesuatu yang kita terima. Sedangkan kewajiban sesuatu yang harus kita laksanakan. Hak nomor 1 adalah mendapatkan makanan. Sedangkan kewajibannya untuk gambar 1 adalah menghabiskan makanan. Yang nomor 2 adalah sedang menyiram tanaman. Haknya adalah mendapatkan udara bersih dari tanaman. Kan tanaman menghasilkan udara yang bersih ya, atau menghasilkan oksigen. Bisa jadi atau tanaman bisa menghasilkan makanan. Nah, sedangkan kewajiban yang harus kita lakukan terhadap tanaman adalah merawat tanaman, bisa dengan cara menyiram tanaman atau memberi pupuk. Gambar yang ketiga ini anak sedang pemborosan air atau bermain air. Haknya adalah seharusnya hak anak tersebut kan mendapatkan air. Sedangkan kewajibannya hak anak itu apa? Menghemat air. Lakukan di rumah aktivitas kegiatan jasmani seperti berikut. Yang pertama, siapkan 2 buah tempurung kelapa atau biasa Ustazah bilang dengan batok kelapa atau benda lain yang dapat menimbulkan bunyi. Yang kedua, berdirilah tegak dengan sikap sempurna. Yang ketiga, melompatlah ke kiri dan ke kanan sambil menepukkan tempurung kelapa. Ayunkan kanan ke kiri dan ke kanan, ke kiri dan ke kanan sesuai gerakan kaki, seperti contoh berikut. Yang keempat, pada hitungan keempat, melompatlah sambil berputar badan menghadap ke kiri. Lakukan sambil menepukkan kedua tempurung kelapa seperti gambar. Yang kelima, lakukan
gerakan sampai kembali ke posisi semula. Mungkin hanya ini video pembelajaran yang Ustazah sampaikan pada hari ini. Boleh kakak tulis jawaban yang sudah Ustazah isi di buku paket kakak. Mudah-mudahan video pembelajaran yang Ustazah berikan bermanfaat. Kakak belajarnya di rumah harus tetap semangat. Jika ada kekurangan dalam video pembelajaran yang Ustazah berikan, Ustazah minta maaf. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.